Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa, puji Tuhan, haleluya. Saya juga menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada yang mengikuti kebaktian ini secara online. Tuhan memberkati, haleluya. Biarlah kita boleh bersama-sama memiliki kerinduan yang satu, untuk berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, bersekutu bersamanya, bersama dengan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Haleluya, haleluya. Saat ini mari kita persiapkan hati kita. Kita mau tunduk di hadapan kaki Tuhan, kita mau beri pujian hati kita sebagai persembahan syukur bagi kebaikan Tuhan. Mari kita berdoa dan minta pimpinan Tuhan untuk memberkati kita di kebaktian pagi hari ini. Haleluya, Yesus Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi Roh Kudus. Bersyukur Bapa untuk setiap kebaikan-Mu. Kami bersyukur untuk setiap perkenanan-Mu Tuhan atas hidup kami, hingga kami boleh berada di tempat ini, bersekutu bersama-sama. Dimanapun kami berada, kami menyatukan hati kami Tuhan untuk berbakti kepadamu. Dan di pagi hari ini Tuhan, kami mau naikkan setiap pujian kami yang terbaik sebagai persembahan kami kepadamu. Dan biarlah kami boleh selalu merasakan kasih-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Bapa kami yang termulia, Engkau-lah yang layak untuk ditinggikan, dimuliakan, sebab Engkau Tuhan yang agung, yang berkuasa atas segalanya Tuhan. Dan biarkanlah hanya bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan, yang kami naikkan dengan kesungguhan hati kami Tuhan. Dan kami rindu datang kepadamu di hadapan hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Basuh kami dengan darah-Mu yang kudus, sucikan dan layakkan kami untuk menghadap Engkau dan mengunjukkan persembahan pujian kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Kami mau datang di hadapan-Mu, membawa ucapan syukur kami Tuhan. Biar Kau yang layakkan, sucikan dan kuduskan hati kami, hidup kami. Ini kami Tuhan, bawa pujian yang terbaik hanya bagi-Mu. Engkau luar biasa, tiada yang Tuhan seperti Engkau. Tuhanku yang hebat, haleluya. Yesus Tuhan, Kau penyelamat kami, dan Roh Kudus menghibur kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur senantiasa. Haleluya, haleluya. Glory bagi-Mu, Allah berkuasa selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Ini kami datang kepadamu Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Ini kami selalu rindu dekat kepadamu. Ku datang padamu, haleluya, membawa pujianku, hanya kekuatan hadirat-Mu sanggup menjaga hati.
seperti Engkau Tuhan, dan kami rindu datang padamu lebih lagi. Pujian kami naikkan, haleluya. Ku datang padamu, kami bawa pujian kami Tuhan. Pujian, hormat, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan. Sebab Engkau Tuhan, kebanggaan di dalam hidup kami Tuhan. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Yang seperti-Mu Yesus. Ini pujian hati kami. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri tetap di dalam hadirat Tuhan. Katakan bersama, bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang
kepadamu atas segala kebaikan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Dan saat ini kami bersekutu bersama Tuhan, bersatu hati di dalam nama Yesus Kristus. Engkau Tuhan Allah yang hadir bagi kami saat ini, menjamah kami satu persatu Tuhan, membawa kami lebih lagi dekat dengan Engkau Tuhan, untuk mengerti hati-Mu Tuhan, untuk kami boleh terus berjalan di dalam firman-Mu dan mengerti segala kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami persembahkan pujian kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya dan siap untuk bersorak-sorai bagi Tuhan, katakan sama-sama amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Sekali lagi mari kita sapa kanan kiri kita katakan Tuhan Yesus baik. Halo. Bagaimana kabarmu hari ini? Ya. Luar biasa. Kita siap terus berjalan di dalam firman Tuhan, amin. Mengerti kehendak Tuhan. Haleluya. Ini kami Tuhan mau berjalan dan terus bersama. Haleluya. Firman-Mu Tuhan itu pelita bagi kami dan terang bagi jalan kami. Yesus, haleluya. Haleluya. Firman-Mu Tuhan bagi kakiku. Haleluya. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu setiap hari. Yes. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Bukan terbang bersamamu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu penuh manfaat. Amin. Bukan Tuhan. Yes Tuhan, firman-Mu kebenaran bagi kami. Haleluya. Firman-Mu Tuhan pita bagi kakiku, janji-Mu terang, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu setiap hari ku menantikan-Mu, ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Kita terbang bersama. Haleluya. Tinggi di awan bersama-Mu.
Siapa yang di sini mau senantiasa hidup di dalam firman Tuhan? Dan firman Tuhan adalah kebenaran bagi kita. Amin. Yang terus menolong kita tetap berjalan di dalam jalan Tuhan. Amin. Dan biarlah ini menjadi pilihan kita semua. Mari kita bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Haleluya. Sebab Engkau Yesus Tuhan yang mulia. Engkau turun ke dunia dan Engkau menebus segala dosa kami. Amin. Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah
Mari jemaat Tuhan boleh duduk kembali, kita mau persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Ya Tuhan, sebab Engkau yang memilih kami dari semula untuk menjadi alat-Mu, untuk menjadi kesukaan hati-Mu Tuhan. Dan biarkanlah kami boleh senantiasa diajar untuk mengerti apa yang Tuhan mau di hidup kami, sehingga hati kami terus tertaut kepadamu dan berjalan di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Pimpin kami dengan firman-Mu, dan biarkanlah Engkau hidup di dalam kami dan kami hidup di dalam Engkau. Rindu untuk terus bertumbuh. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ajar kami mengerti Engkau. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah padamu.
terjadilah. Bapakku, 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 ajaib salah rancangan-Mu, oh Tuhanku, Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah menurut kehendak-Mu, menurut kehendak-Mu. Terjadilah menurut kehendak-Mu, menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Haleluya, haleluya. Tidak ada kehendak-Mu yang tidak jadi. Semua yang Kau kehendaki pasti terjadi. Amin. Sehingga kalau kami ada pada saat ini Tuhan, kami mau hidup untuk menikmati kehendak Tuhan. Rencana-Mu di dalam hidup kami, dan rencana-Mu adalah indah. Rencana-Mu yang terbaik di dalam hidup kami. Sebab itu Bapa, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, agar kami terus berjalan di dalam rencana-Mu, hidup di dalam kehendak-Mu, dan kami hidup di dalam berkat pemeliharaan-Mu. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang indah. Kami mau mendengar suara-Mu. Beracaralah ya Tuhan, berbicaralah dalam setiap hati kami, agar siang hari ini firman-Mu memberkati kami semua. Hamba-Mu yang alat di dalam tangan-Mu, pakai untuk kemuliaan dan keagungan-Mu. Kami sambut firman-Mu dengan penuh percaya dan penuh sukacita, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Shalom, shalom. Semangat Bapak Ibu. Jangan lihat jumlah, lihat Yesus yang hadir di tengah-tengah kita. Dia yang memberikan sukacita, Dia yang memberkati hidup kita, dan Dialah yang mampu untuk memberikan kekuatan dan jalan keluar bagi setiap masalah yang ada pada kita. Puji Tuhan. Kasih semangat para saudara. Amin. Puji Gusti. Kita sudah masuk setengah jalan dari tahun 2023. Kita masuk ke bulan yang ke-6. Sudah 6 bulan kita melewati, lebih 1 minggu, dan hari ini kita masuk minggu yang kedua. Hari begitu cepat ya, terus berjalan. Tetapi yang menjadi masalah bukan masalah hari terus berjalan, tapi berjalanlah terus bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Dan tema kita pada bulan ini adalah, puji Tuhan, memiliki hati yang bijaksana. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Hati yang bijaksana, puji Tuhan. Bapak Ibu rindu memiliki satu kehidupan ya yang dipenuhi dengan kebijaksanaan. Ini penting sekali ya. Apalagi kita hidup di akhir zaman, dunia semakin gelap dan kejahatan semakin meningkat, bukan hanya di dunia nyata saja, lebih-lebih di dunia
maya, ya. Di dunia maya itu sudah kejahatan luar biasa, penipuan ada di sana. Maka itu anak-anak Tuhan, kita harus hidup, kita perlu hikmat yang daripada Tuhan. Ini penting, bukan hikmat dunia, tapi hikmat yang dari Tuhan. Kita akan baca sama-sama firman Allah sebagai dasar kita renungan kita pagi ini. Mazmur pasal 90 ayat yang ke-12. Yuk kita jumeneng sesarengan puji Tuhan. Haleluya. Kita baca bareng-bareng. Yuk kita baca dengan semangat, ya, dengan satu doa dan pengharapan agar telinga kita mendengar firman Allah, hati kita dijamah oleh Tuhan, sehingga firman yang logos itu menjadi kenyataan, menjadi rema di dalam hidup kita. Mazmur 90 ayat 12. 1, 2, 3. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sekali lagi, 1, 3. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Amin. Silakan duduk. Ya. Ini satu doa, ya, sehingga meyakinkan kepada kita bahwa bijaksana tidak dapat kita peroleh melalui belajar. Bijaksana kita peroleh melalui doa. Sebab itu pemazmur ini, istimewa Musa, Nabi Musa ini berdoa kepada Tuhan, ya, ajarlah kami untuk menghitung hari-hari. Tujuannya apa? Tujuannya agar memperoleh hati yang bijaksana. Ini penting sekali di dalam kehidupan kita juga sebagai anak-anak Tuhan. Menghitung hari-hari. Di zaman Orde Baru ada seorang seniman yang cukup terkenal pada waktu itu, namanya siapa itu? Belakangnya itu Atmobilopo. Ada nama depannya Ndro itu, tapi belakangnya Atmobilopo. Ini seniman cukup terkenal pada waktu itu. Dia juga penulis. Dan pada waktu itu oleh karena tulisannya dianggap melecehkan seorang pribadi, lalu dia masuk ke penjara, ya. Dia masuk di penjara. Nah, lalu di penjara itu dia menulis bukunya bagus, ya. Dengan tema di dalam bukunya itu menghitung hari, ya, menghitung hari, ya. Ya. Tujuannya apa dia menghitung hari? Tujuannya dia menghitung hari supaya ndang tekan, ya. Waktu itu dihukum beberapa, ya, enggak sampai setahun kalau tidak salah. Jadi itu menghitung hari itu menghitung kapan ndang bebase, kapan toh bebase. Jadi menghitung hari dengan pengharapan ndang sampai hari kebebasan, agar sampai hari di mana dia dibebaskan dari penjara. Dia menghitung hari. Namun Musa pada pagi hari ini, firman yang kita baca, menghitung hari, kita menghitung hari bukan berharap untuk satu hari untuk kita menikmati kelepasan. Tetapi kita menghitung hari dengan satu tujuan, agar memperoleh hati yang bijaksana. Ya. Kenapa Musa berdoa untuk mohon kebijaksanaan? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita baca dari ayat yang pertama dari Mazmur pasal 90, ya. Puji Tuhan. Mazmur 90 ayat yang pertama dan kedua mengatakan demikian.
Doa Musa abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakkan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Satu pengakuan dari Musa bahwa Allah itu adalah rumahnya. Ya. Engkaulah perteduhanku, tempat aku bernaung. Tuhan itu menjadi rumahnya. Ya. Sehingga keamanan dia nikmati oleh karena punya hubungan dengan Tuhan. Jadi ketentraman, kenyamanan, keamanan, ya, itu oleh karena punya hubungan erat dengan Tuhan. Ya. Namun di sisi lain, Bapak Ibu, di dalam Musa mengakui Allah sebagai Allah yang perkasa, tempat pelindungan, maka saat dia melihat kepada dirinya sendiri, jomplang, saudaraku. Karena dia mengingat bahwa hidupnya adalah sementara, kesementaraan, ya, kefanaan. Di hadapan Allah yang maha besar, maha tinggi, luar biasa, dia ada di hadapannya sebagai satu makhluk yang hidupnya hanya sementara. Sebab itu dia berkata apa? Umur hidup manusia hanya 70 tahun, ada batasnya. Kalau lebih daripada sampai 80 tahun, kebanggaannya adalah ya sambat, ya sambat, ya. Saya dulu juga punya jemaat tukang sambat, mungkin saya sudah cerita ya, sambat, nang gereja sambat, nang gereja sambat, ora sambat, ya. Satu waktu, badanku pegel kabeh, punya remason ya. Ada di meja, ya. Daniel yang bilang ada di meja sana mbah, remasonnya, ya. Nggak tahu di meja itu ada lem takol dan ya lem takol yang di sana, saudara. Ya mbah ini dibuka saja, nggak bisa baca, ya lem takol, blonyok eroai, saudaraku, bono wape. Udah bareng itu, setelah beberapa menit, ulit kula kok kaku kabeh. Dan apa sih sampean? Teng meja. Ya. Kan tempat ibadahnya ya. Ini ruangan tempat ibadahnya. Daniel Sastra almarhum saya suruh pilih ono apa sing dianu. Lem takol ya. Ya, ampun terus sambat ya, terus Mbah. Nek sambat terus kleru golek remason entuk takol ya. Dididik Tuhan ben ra sambat begitu kan. Lah sini Musa menyadari kehidupan kesementaraannya di hadapan Allah, bahkan dia menatakan di hadapan Tuhan hanya seperti debu. Aku hanya debu Tuhan. Aku hanya bunga yang berkembang yang terus ini. Nah, bagaimana aku yang lemah ini, bagaimana aku yang tidak berdaya ini, aku mampu untuk melakukan hal-hal yang harus aku kerjakan yang Engkau perintahkan kepadaku. Karena Musa pernah mengalami kegagalan, ya. Waktu umat Israel minta air, ya, yang kedua kali bersungut-sungut, sambat-sambat terus, ketoknya Musanya jengkel, bukan jengkel kepada Tuhan, tapi jengkel kepada umat Israel. Disuruh mukul batu, pukullah batu itu akan keluar air, ya, dipukul sekali. Tapi karena Musa jengkel, mukulnya pindo, saudaraku. Pukul 2 kali, dipukul airnya keluar. Tapi di hadapan Tuhan, Musa tidak berhikmat, Musa tidak bijaksana. Harusnya kebijaksanaan itu adalah taat kepada Tuhan. Orang yang bijaksana itu taat kepada Tuhan. Sehingga dengan kelihatannya sepele, menggepuk watu ping pindho, jane didhawuhi pisan, digepuk ping pindho, membuat dia tidak masuk ke tanah Kanaan. Luar biasa ini, ya.
Kalau orang sudah dikuduskan oleh Allah, kalau saudara sudah pakai baju putih, lar cilik nemplok ketok. Betul apa betul? Betul nggih? Nek yen ngagem rasukan sing petak niku, lar cilik ireng wis ketok saudaraku. Sehingga begitu kalau orang yang sudah dikuduskan oleh Tuhan, Allah mengendaki kekudusan itu, terus beri pakaian dalam hidupnya, sekali dipakai untuk selama-lamanya hidup kudus di hadapan Tuhan. Lah Musa ini gagal di situ. Ya. Gimana aku bisa melakukan? Seperti dia berdoa, Tuhan, ajar aku menghitung hari-hari, ya, supaya aku beroleh hati yang bijaksana. Kebijaksanaan tidak dapat dapat kita dapatkan melalui belajar. Ya. Kebijaksanaan itu kita dapat pemberian daripada Tuhan. Kalau ilmu, pengetahuan, ya kita bisa pelajari saudara-saudaraku. Bisa jadi pinter. Tapi pinter tanpa hikmat daripada Allah, banyak wong pinter keblinger. Ya. Kepintarannya tidak mendatangkan faedah kepada orang lain, kepada dunia, kepada sesama, tapi kepandaiannya justru dipakai untuk ya menipu, dipakai untuk menyengsarakan orang dan lain sebagainya. Itu hikmat dunia, pengetahuan, kepintaran yang tidak didasari dengan hikmat Allah. Hikmat Allah itu pemberian Tuhan. Coba kita baca dulu Yakobus pasal yang ketiga. Yakobus pasal 3. Puji Tuhan. Kita akan melihat di situ ada hikmat Allah dan hikmat dunia supaya lebih jelas lagi. Yakobus pasal yang ketiga, ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Yakobus pasal 3 mulai ayat yang ke-13. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Ayat 15 kita bisa baca bareng-bareng. 1-3. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ya, jadi perbuatan jahat itu penyebabnya enggak terlalu banyak, hanya 2 hal saja ya. Iri hati dan mementingkan diri. Itu sudah bikin dunia ini kacau. Dunia kacau ini karena iri. Dunia kacau ini karena mementingkan diri sendiri, karena egois. Cukup 2 karakter itu aja udah memporak-porandakan dunia ini. Enggak usah yang lain-lain. 2 tok ini saudaraku, iri. Ya. Ya. 17. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Ini hikmat yang dari Tuhan, yang tidak dapat dipelajari. Datang begitu saja saat kita menghadapi sesuatu. Itu muncul karena kelekatan kita, ya. Kelekatan kita dengan Tuhan. Punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Haleluya. Disitulah hikmat datang. Kita teruskan. Apa arti bijaksana? Puji Tuhan. Bijaksana adalah kemampuan untuk memahami dan menangani kehidupan dengan cara yang benar dan menghasilkan damai yang sejati. Artinya hidup di dalam pimpinan Tuhan. Kita hidup
ya, nurut advisnya Gusti, itu baru kita beroleh kebijaksanaan. Karena kebijaksanaan sekali lagi itu anugerah Tuhan. Ya. Menurut kamus Alkitab, bijaksana adalah hadiah dari Tuhan dan diberikan kepada orang yang mengasihinya dan menghormatinya. Ayo kita hidup mengasihi Tuhan. Ya. Saya dulu waktu imane masih lemah gitu, isin tuh Gusti kula tresno jenengan gitu, isin saudaraku ya. Wanine mung karo neng perawan wae, I love you gitu ya. Ya. Tapi neng Gusti Allah ora wani, Gusti Allah itu kudus, Gusti Allah itu suci, kok I love you Tuhan Yesus, kok rasanya kok rodok begitu. Tetapi setelah saya bertumbuh di dalam iman, bertumbuh di dalam kerohanian, bukan perkataannya itu, tetapi hati yang mengasihi Tuhan ini, kita bisa berkata, Gusti kula tresno paduka saestu. Simon waktu ditanya, Tuhan engkau tahu aku mengasihimu. Ya, puji Tuhan. Jadi hikmat itu anugerah Tuhan, ya. Jadi itu datang dengan otomatis saudara-saudaraku. Sebab itu waktu Yesus mengajar, kalau kamu sampai diharapkan ke pengadilan misalkan, jangan kamu takut, ya. Karena Roh Kudus nanti akan memberi jawaban melalui bibirmu sendiri. Jadi ada hikmat yang dari Roh Kudus yang menolong kita di situ. Jadi hikmat kebijaksanaan yang dari Tuhan tidak bisa dipelajari, tetapi itu anugerah daripada Tuhan. Puji Tuhan. Klik. Kebijaksanaan itu sangat penting karena kebijaksanaan itu satu, membantu agar dapat mengambil keputusan dengan tepat. Ya, perlu hikmat. Ya, itu penting. Ya, kalau kita menghadapkan situasi yang sulit, mana yang harus dipilih, ya kita perlu hikmat Tuhan. Lalu membantu kita untuk memahami kehendak Tuhan. Tanpa hikmat dari Allah, tanpa pengertian dari Allah, tanpa pewahyuan dari Allah, kita tidak dapat mengerti. Orang bisa berkata, Yesus Tuhan, karena ada roh Tuhan di dalam hatinya. Ya, tidak bisa kalau roh Tuhan ada di dalam hatinya lalu bilang Yesus laknat, nggak bisa. Karena roh itu memuliakan Tuhan. Jadi roh itu yang menuntun kita untuk memuliakan Tuhan. Jadi hikmat itu akan membantu kita untuk menghindari kebodohan. Ya. Ya. Musa sekali tok ya melakukan kebodohan. Itu satu kebodohan tuh tanpa hikmat. Jadi kon mukul pisan ping pindho itu sudah satu kebodohan di hadapan Tuhan. Sehingga Musa nggak bisa masuk ke tanah Kanaan. Dan hikmat itu membantu kita untuk memahami kehendak Tuhan. Ya. Awal Juni ada ngundang Opa untuk melayani di retreat di Cisarua di Puncak, ya, muara di retreat di sana. Puji Tuhan, ya itu berkat dari Tuhan. Karena Juli mau bayar kontrak rumah, saudaraku. Sudah ada awan setapak tangan, tapi belum cukup. Ya, sudah diundang. Akhirnya pulang oleh anugerah Tuhan, puji Tuhan, kontrak tertutup. Jadi ada berkat waktu pelayanan sama awan setapak tangan dikumpulkan, cukup membayar kontrak rumah, wis entek ya. Begitu satu minggu lalu ada berita dari sahabat saya yang di Jakarta, ibunya meninggal. Lah ini satu pertanyaan, aku teko apa ora ya. Tapi Tuhan berbicara dalam hati, kamu harus datang. Ya. Kejahatan saja harus dibalas dengan kebaikan, apalagi kebaikan. Ya. Banyak sahabat saya ini memberikan kebaikan di dalam kehidupan saya, sehingga saya memutuskan ya berangkat begitu. Karena Tuhan memberikan, ya itu tadi, diingatkan semua. Kepada siapapun jangan pernah melupakan kebaikan. Ya. Mbah saya dulu sudah didik saya.
nek wong gawe apik nang kowe, tulisen nang watu. Nek kowe gawe apik nang wong, tulisen nang lemah. Itu maknanya dalam, Bapak Ibu. Artinya nek ditulis di batu, kebaikan orang harus ditulis di batu, itu artinya tidak mudah dilupakan, ditatah di batu itu setiap kali ingat kebaikan. Artinya kebaikan itu jangan pernah dilupakan. Tetapi kebaikan kita untuk orang lain tulis di tanah. Begitu kena sapu, kena angin, sudah hilang. Jadi jangan mengingat-ingat kebaikan kita untuk orang lain. Tetapi kebaikan orang lain yang kepada kita, itu yang perlu kita ingat. Kita akan hidup damai, sejahtera. Ya. Nek kebaikan kita yang kita ingat, bareng roh ning dalan we ngerti-ngerti ndelalah ora petuk ndelah ora ngerti kan gitu. Mulai ngono. Wis railing ya kan begitu. Railing. Wah, nek rata anu ya kan begitu. Kecewa kita. Hati kita tertusuk. Akhirnya penuh problem, penuh masalah. Tapi kalau kita tidak mengingat kebaikan kita kepada orang lain, mbok arep wong jengkelit ning arepku wis ora apa-apa. Ya direndahkan pun tidak ada masalah, tetap damai sejahtera, saudaraku. Itu yang membuat kita semangat, buat kita awet nom ya. Jangan pikir opa tidak punya problem. Opa juga punya problem ya. Banyak problem juga ada. Tetapi Alkitab katakan orang yang bersemangat mampu untuk mengatasi penderitaannya. Jadi kalau kita mau ada penderitaan, semangat saja, anggap kecil aja, nikmati saja, ya puji Tuhan. Ya, sehingga saya harus ke Jakarta. Tapi kantong entek kabeh, saudaraku. Ya, Tuhan, kamu harus balas kebaikan dengan kebaikan. Kantong entek Tuhan. Iya, ya. Lalu kalau Tuhan kasih, aku mangkat. Ya begitu. Kalau Tuhan kasih ongkos, aku mangkat. Paling enggak layat ke Jakarta 1 juta habis, saudaraku, untuk jalan PP ya. Naik kereta ya kalau pas gitu. Padahal saya lihat ATM kemarin nggak ada, sore hari Rabu harus berangkat, tapi saya punya, pamit emosi sih ya. Karena saya dikasih tugas, hari Kamis saya ngisi. Hari Kamis saya khotbah, tak pamit, saya ya, nek bisa diganti, ya saya berangkat. Nggak bisa diganti, ya sudah berarti nggak berangkat, saya bilang begitu. Tapi waktu saya pamit, oke Om, layak berangkat. Akhirnya besok nanti malam saya mau berangkat, hari ini baru lihat ATM ada, saudaraku. Ada 2 juta, saudaraku. Ya, ada 2 juta untuk ke Jakarta, saudaraku. Udah bisa untuk jalan, juga bisa untuk ya sedikit-sedikit layap ya. Karena kebaikan harus dibalas dengan kebaikan. Ya, sehingga pada waktu itu untuk membalas kebaikan tidak cukup hanya seperti itu, karena sudah dikasih baik lebih banyak lagi. Saya dari rumah ya apa-apa, mangkat Kemis bengi, mangkat Rebo bengi sampai sana Kemis siang ya, jam 11 sampai di sana. Wis rapopo engkau tak turu neng tempat rumah dukanya begitu. Saya tuh pikir di sini, saudaraku. Pikir di sini tuh rumah duka itu nek wong Jawa ora sepi, saudaraku. Mesti anak kancane sing nunggu di situ ya. Pasti ada, saudaraku ya. Terus saya sudah di sana. Sudah minat ya, mereka kaget saya datang ya, berterima kasih, jadi berkat ya, memberi ya penghiburan. Dan sebenarnya orang yang meninggal itu biasanya bukan mung sedih, ning sok-sok ana rasa wedi. Lah ternyata ini semua ini cewek semua, saudaraku. Ibu ini anaknya wedok kabeh ya, sing 2 pulang, masih 4 di situ, tapi semua sendirian di situ ya. Ya sudah, enggak apa-apa ya, pikir saya jenek kancane akeh. Tapi ternyata ada kamarnya, saudaraku.
di belakang ada kamar. Jadi sing putri-putri ini semua masuk kamar sama bapak yang sudah tua masuk kamar ya. Ya, jadi walaupun begitu ijen saudaraku ya. Duh, kok ijen nih? Kancan ya. Tadi tidur di sana. Tapi ya puji Tuhan, Tuhan itu memberi kekuatan. Lalu sudah hujan, AC-nya dingin, belet pipis saudaraku. Sampai tiga kali saya, malam 3 kali itu tempatnya itu, nek aku mau pipis di situ kan wedok-wedok kabeh kan di kamar itu ada, tapi kan putri-putri semua kan pekewo kan, harus ke sana lah. Sini kamarnya di sini, jalan besar sana loh, tempat pipis di sana itu ngelewati kamar isi kabeh yo ora nek sing nunggu kabeh saudaraku. Jadi sama aku ya manusia tetap menghadapi hal yang demikian tetap rada gitu ya. Wah, jotangi ya. Ya, akhirnya sampai selesai, puji Tuhan, ya memberi penghiburan. Terus saya pulang langsung setelah selesai acara, saya pulang. Wah, ya dengan PD naik kereta pulang. Sampai di kereta nggak ada tiket saudaraku. Wah, nggak ada tiket. Saya ngebel ke gereja, nggak dapat tiket. Udah balik sini, nginap sini om. Besok khotbah gitu. Nginap sini aja besok khotbah gitu. Tapi hati saya nggak enak, aku mau pamit, aku layat minggu nggak pamit, aku ibadah. Ya nanti, hanya saya bilang gitu. Terus di kereta, wah nanti langsung wah dah cari bis aja, saudara, cari bis. Wah ke Pulau Gadung saudaraku, yang paling cepat busway, tapi harus jalan kaki 500-an meter, ada panas banget, wis kesel banget. Ya. Waduh, nek melaku ya sedengkelan meneh iki. Ya, akhirnya tahu-tahu ada angkot Pulau Gadung. Terus saya masuk di situ, loh biasanya angkot ini jalan tikus. Waduh, enggak masalah. Ternyata angkot yang naik enggak lewat jalan tikus, langsung jalan besar sampai Pulau Gadung. Dan sampai Pulau Gadung, ijek ngengkel saudaraku. Ke Indomaret cari nek Indomaret ada tiket gitu. Tapi memang cara Tuhan begitu. Saya masuk ke Indomaret, tiket enggak ada. Baru saya balik ke Indomaret, lalu ke tukang minum Aqua, saya berdiri di situ. Terus mau kemana Pak? Mau naik bis, saya bilang, Balung ke Bantar Gebang sekarang, enggak di sini, ya. Terus dari sana, ya naik ojek begitu. Terus ada orang datang, pas di situ ada orang datang, pengojek, mengojek. Iya tak antar gitu, tak ambil ke sepedaku dulu. Itu bukan tukang ojek saudaraku, tapi juga minta uang ya, 20.000 murah ya. Ya udah, dia datang, saya nunggu, saya naik. Dulu di sini ada agen bis raya. Oh masih Pak, naik situ 10.000 baik katanya ya. Jadi, seumpama saya nggak masuk ke Indomaret dulu, nggak akan ketemu orang ini, ya. Orang ini belum datang situ agak lama. Jadi begitu saya Indomaret ke situ, walaupun nggak entuk tiket, tapi ketemu orang ini. Akhirnya diantar 10.000 sampai di Raya. Jam 2 malam sudah sampai di Solo. Sami kebakar lu. Om kok nggak sampai minggu toh? Enggak, sebetulnya sudah disuruh khotbah tapi enggak, karena saya enggak pamit minggu, saya minggu hari pulang. Jadi, nah dari sini kita bisa melihat hikmat daripada Tuhan. Kita melakukan kadang berlawanan dengan apa yang kita lakukan, tetapi karena Tuhan yang menuntun, semua berjalan aman, sejahtera, aman di jalan, selamat sampai tujuan. Jadi perlunya hikmat, ya. Untuk mengambil keputusan, untuk mengerti kehendak Tuhan, dan untuk tidak melakukan kebodohan. Saya pernah kena
hampir kena tipu 15 juta lewat Facebook. Ya, pada waktu tante sudah tidak ada, ya, tahun 2009, 2010 harus membayar kontrak rumah 2 tahun, mobil saya jual. Ya, sudah nggak pakai mobil, nggak apa-apa, untuk bayar kontrak rumah 2 tahun. Setelah 2 tahun harus bayar lagi. Waduh, uangnya dari mana ini? Ya, tadinya iman berdua, sekarang iman sendiri. Ya, rodok begitu, saudaraku. Saya akhirnya apa? Ya, akhirnya pemikiran, wah, untuk duit kau ngendi yo, begitu. Tahu-tahu Facebook, wah, keluar di situ. Ya, jikalau Anda membaca status ini dan Anda mau melakukan, berarti Anda orang yang dipilih Tuhan untuk menjadi berkat banyak orang. Wah, bahasanya rohani banget, saudaraku. Ya, ini ada seorang ibu, suaminya duta besar di Togo, Afrika, tapi suaminya itu tidak pernah ambil gaji, sekarang meninggal. Lalu ibu ini karena dermawan, maka semua uang itu diberikan kepada orang yang terpilih untuk bangun panti asuhan. Ya, 3 miliar zaman itu lebih gede, sekarang 3 miliar sekarang ini sudah tidak begitu, nggak metu ngageti. Zaman 3 miliar, saya dapat 750. Wah, apa ini jawaban Tuhan ya? Rasa kontrak omah neng tuku omah, begitu, saudaraku. Saya ikuti, kalau mau jawab malah email. Wah, tak jawab malah email. Bener, Togo betul, ketemu orang-orangnya. Terus suruh telepon. Malam-malam saya belum, waktu itu kan masih di, enggak ada HP-nya kan belum canggih, jadi harus ke pusat Telkom di kantor pos itu. Jadi jam 1 malam telepon, ya bener dari Togo, ngomong-ngomong, Bank Pasifik suruh kirim paspornya, langsung mau dialih ke nama. Ya, begitu saya kirim paspor, lalu keluar di situ sertifikat uang ini sudah diserahkan kepada Tuan Ishak Sudarmaji. Ya, jadi di dalam itu keren banget, saudaraku, keren anunya. Wah, keren sekali. Waduh, wah, sombangun panti asuhan dan lain sebagainya, saudaraku. Terus akhirnya setelah telepon, untung saya lumayan. Artinya saya telepon, saya nggak mau pakai uang saya sendiri. Saya telepon calling call itu. Jadi sana sing terima, sing bayar, saudara. Jadi saya nggak kehilangan duit. Ya, setelah itu hikmat juga, itu namanya kan hikmat. Ya, akhirnya ACC, lalu terakhir Bapak harus kirim uang, karena bank itu kalau sudah lama uang tersimpan harus diisi baru bisa diambil. Ya, saya tanya ke adiknya menantu saya, karena dia kerja di Bank Lipo. Gini toh, Ca? Oh ya, Pi, gitu, betul. Ini begini nih, iya. Lah berapa jumlahnya? Itu relatif. Nah, uangnya banyak ya bisa banyak. Lah saya dulu kirim 15 juta. Ya udahlah, rapopo 15 juta, bentuknya 3 miliar, ya, gitu. Ya, udah jadi akhirnya golek duit nang tinggi untuk kirim neng rapopo, ya. Ada yang mau, ada yang sanggup. Ya. Waktu terakhir banknya Bank Pasifik Togo. Tapi waktu terakhir infonya Bapak cepat kirim uang untuk ke bank, tapi bayarnya ke Western Union. Ya, Western Union itu kiriman wesel TKI pribadi di situ, bukan dari Bank Pasifik. Dari situ madek Tuhan mengingatkan saya, kue diapusi. Ya, diapusi. Ya, kue ora Bank Pasifik, tapi ke Western Union. Duitmu hilang, kue nggak bakal entuk. Dari situ tak putus, nggak jadi, nggak punya duit. Wow, orangnya marah-marah, misu-misu aku, mbuh misu bahasa Inggris kaya apa orang ngerti, mbuh mau ngomong apa nggak ngerti. Wis, saudara-saudaraku, nggak jadi. Ya, sehingga disinilah kalau kita lekat dengan Tuhan,
di saat-saat kritis, ya, saat melakukan kebodohan, ya. Oleh karena kita dekat dengan Tuhan, Gusti mboten tega, dikei pengertian, dikei hikmat. Perlunya hikmat, mengerti kehendak Tuhan, tidak melakukan kebodohan, dan apa yang satu, membantu kita agar di dalam mengambil keputusan itu bukan dari diri kita, tapi Tuhan campur tangan di dalamnya. Terus, ya. Hikmat yang dari Allah kita dapat bukan dari belajar, tetapi pertama kita berdoa, dua mempelajari Alkitab, tiga mengikuti teladan tokoh Alkitab yang bijaksana. Terus klik. Ya. Yang pertama, doa. Alkitab mengajarkan bahwa bijaksana adalah hadiah dan dari Tuhan. Oleh karena itu berdoa adalah langkah bijaksana dan penting untuk mendapatkannya. Makin kelet dengan Tuhan, saudara makin berhikmat, pasti makin berhikmat. Maka orang tua, hamba Tuhan yang tua makin kelet dengan Tuhan, hikmatnya makin bertambah-tambah. Nek ora makin tua makin bodoh, makin goblok. Ya, puji Tuhan. Yakobus pasal 1 ayat 5, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia mintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Puji Tuhan. Ayo banyak doa, banyak bersekutu dengan Tuhan, banyak memohon, ya, hal-hal yang baik bukan untuk diri kita tetapi berfaedah bagi semua. Hidup kita dituntut hanya dua hal. Satu, ke atas, hidup kita memuliakan Tuhan. Horizontal, berfaedah untuk sesama dan berfaedah untuk diri kita sendiri. Kadang kita melakukan hal-hal yang enggak faedah, diri kita sendiri pun enggak faedah, saudaraku. Itu yang namanya kurang hikmat, ya. Jadi paling tidak hikmat akan membawa kita mendatangkan faedah dalam hidup kita. Yang kita lakukan mendatangkan faedah dan juga faedah bagi orang lain. Jangan sampai kita melakukan kebodohan, ya. Kadang kita besok, ya, wonge loro TBC misalnya, adalah kemarin ada tetangganya yang TBC mati, ya. Langsung, wah Bu, dek wingi tonggo kula nu sakit nggih kados jenengan niku. Terus madut niku lho. Orang dibilang begitu kan itu bukan berhikmat, tapi itu bikin nyengkake mulai di sono, ya toh. Ya, namanya itu tidak berhikmat. Jadi paling orang Tuhan kasih hikmat, kita dipakai Tuhan untuk memberikan penghiburan. Oh Bu, ampun, sisa percaya mawon. Kanca kula, anak kula lara ngoten, waras. Ibu mesti waras. Ini hikmat dari Tuhan, mendatangkan faedah bagi orang lain, memberikan dorongan, memberikan semangat, ya. Bukan seperti yang satu tadi, tek lekek, ya, bablas. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Puji Tuhan. Jadi kita perlu hikmat. Hikmat kita dapat dari bersekutu dengan Tuhan. Yang kedua, hikmat dapat kita nemukan dengan mempelajari Alkitab. Alkitab adalah sumber kebijaksanaan yang utama. Dalam Alkitab banyak sekali ajaran dan contoh-contoh yang dapat membantu kita memahami kehendak Tuhan dan bagaimana menghadapi hidup. Mempelajari Alkitab secara teratur akan membantu kita memperoleh kebijaksanaan sejati. Ya. Dulu ada seorang pendeta dipakai Tuhan. Lalu ada jemaat juga dipakai Tuhan. Ya. Jemaat ini sering mengucapkan nubuat dan nubuat yang diucapkan terjadi. Sehingga semakin lama semakin dipercaya. Apa yang dikatakan terjadi, yang dikatakan terjadi. Ya. Terus satu waktu dia bernubuat. Om, Tuhan berkata kepada saya, Om harus nikah dengan saya. Ya. Nek pendetanya itu senggel, ora apa-apa. Pendetanya itu sudah punya istri, ya, 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 istri satu, anak dua, nggak boleh dibalik.
istri 2 anak 1 katanya siapanya. Tidak boleh dibalik. Lah, dari sini pendeta ini dapat hikmat dari Allah. Karena apa? Karena belajar firman Allah. Alkitab katakan pernikahan Kristen adalah monogami. Adam 1, Eva 1. Enggak boleh yang 1-2, yang 1-1, tidak boleh. Nah, sehingga pendetanya berkata, Tuhan belum ngomong sama saya. Dan yang kedua, ajaran Tuhan adalah 1-1. Ini hikmat yang daripada Tuhan. Firman Allah kita pelajari, firman Allah kita baca, firman Allah yang kita ketahui akan membentengi hidup kita, menuntun hidup kita, menuntun langkah kita untuk kita terus berjalan di dalam kebenaran. Ketiga, terakhir. Ketiga adalah mengikuti teladan tokoh-tokoh Alkitab. Selain ajaran dan contoh-contoh dalam Alkitab, ada banyak tokoh dalam Alkitab yang dianggap bijaksana dan dapat dijadikan teladan. Salomo, Yusuf, Daud, Daniel, bahkan Tuhan Yesus sendiri. Ada banyak ayat Alkitab menguatkan kita untuk cari kebijaksanaan dan hidup dengan bijaksana. Amsal 3:5-6 ya, nanti baca sendiri. Ayat ini mengajarkan pentingnya percaya kepada Tuhan dan mencari kehendaknya dalam hidup. Dengan mengandalkan Tuhan dan mencari kebijaksanaannya, kita dapat hidup dengan cara yang benar dan menghasilkan kebahagiaan sejati. Salomo punya hikmat yang luar biasa. Karena apa? Dia mohon kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Ya. Waktu Tuhan menantang, kamu minta apa? Ya, saya hanya minta hikmat karena saya mempunyai rakyat yang banyak. Ya. Jadi karena kamu tidak minta kekalahan musuh, kamu tidak minta kekayaan, aku turuti. Tapi aku tambah juga dengan kekayaan. Lalu hikmatnya Salomo diuji. Ya, ujiannya apa? Ada wanita tidur bersama-sama, punya anak bareng-bareng. Ya. Itu wanita yang dicatatkan di situ wanita tunasusila ya. Tapi waktu malam itu dua-dua tertidur, ada satu anak yang kena tindih oleh ibunya, jadi bayinya mati. Ya. Lalu rebutan saudaraku, rebutan. Oh yang mati bayiku, bayimu, mesti kamu. Oh rebutan. Lalu dibawa ke Raja Salomo. Ya. Di depan Raja Salomo, ya rebutan, ini bayiku, bukan itu bayi saya, sudah dan lain sebagainya. Lalu Salomo bilang kepada prajurit, ambil pedang, ya, ambil pedang, belah jadi 2, supaya adil, belah jadi 2. Langsung yang satu, oh, jangan Raja, jangan dibunuh, biarkan hidup, biarlah diambil, nggak apa-apa. Yang satu tadi, belah, adil. Belah aja, belah. Ya. Raja Salomo bilang apa? Kasih ke dia. Kepada yang bilang apa? Biarkan hidup. Ya, itu ibu yang sejati, yang tidak rela untuk anaknya dibunuh. Tapi yang satu yang bilang, ya bunuh saja. Itu bukan ibunya. Itu hikmat Salomo yang Tuhan berikan. Waktu dia memohon hikmat daripada Tuhan, diuji dengan peristiwa tersebut. Ayo hidup dengan hikmat Allah. Saudara akan jauh dari ketersandungan, jauh dari penipuan, karena Tuhan akan menuntun hidup saudara. Roh Kudus akan menuntun hidup saudara. Hidup dengan hikmat berarti berjalan bersama dengan Tuhan di dalam pimpinan dan perlindungannya. Puji Tuhan. Terakhir, karena kebijaksanaan itu konsep penting dalam Alkitab, maka kita harus mencarinya dan memilikinya dengan cara apa tadi? Berdoa, ayo mempelajari Alkitab, meneladani tokoh-tokoh Alkitab, orang-orang yang hidup bijaksana. Ya, itu. Ya. Dulu ada satu peristiwa, ini bukan bijaksana cara saya. Ya,
Dulu waktu bangsa Israel sudah keluar, ya, waktu itu ada anak gadis, jadi anak yang terakhir Dina, ya dilecehkan oleh orang di situ, ya. Lalu akhirnya balas dendam, ya. Balas dendamnya boleh, yos nikahono, ya. Neng syarate kamu harus seperti kami, ya, harus sunat semua, ya. Jadi sak kampung harus sunat semua, saudaraku. Nurut, saudaraku. Jadi sak kampung sunat, ya, karena kan bangsa Israel, kami bangsa yang sunat. Kamu dapat adik saya ini Ruben, Simeon dan lain sebagainya, kamu juga harus sunat semua, ya. Nurut, saudaraku. Begitu sunat 3 hari. Dan di zaman sekarang sunat bius, wah kayak obat kan cepat mari. Nek zaman dhisik nyuwun ngapunten mesti gendelen namanya. Ya. Begitu 3 hari diserang, saudaraku. Ya, inilah hikmat rodok gendeng titik ini. Ini bukan hikmat dari Tuhan, tapi memang ini anak-anaknya Israel ini ya rodok mendem kabeh. Ya, jadi begitu semua kesakitan sunat diserang, dihabisin semua, saudara. Ya, ini hikmat yang menghasilkan hal yang tidak baik. Tapi Yakobus mengajar kepada kita, hikmat dari Allah murni, suci, pendamai, tidak memihak. Ya, ini penting, tidak memihak. Saat kita menyelesaikan satu masalah, hikmat Tuhan tidak akan memihak satu sama lain, tapi lurus dari Allah untuk menyelesaikan masalah. Hasilnya damai, mendatangkan damai bagi orang yang mengerjakan damai. Doa saya sebagai hamba Tuhan, kiranya jemaat Pintu Iman Petoran semua dipenuhi dengan hikmat Allah, sehingga kita hidup menjadi berkat bagi banyak orang, karena kita hidup dalam pimpinan dan hikmat Tuhan. Tuhan memberkati, kita tunduk di hadirat Tuhan. Kita pujikan ajar kami Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Semua perlu hikmat daripada Tuhan. Apalagi kita hidup dalam satu era yang sangat menakutkan. Bukan hanya dunia nyata, tetapi dunia maya. Banyak penipuan, menakutkan. Haleluya. Ajar kami Tuhan, menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, mulialah nama-Mu Tuhan. Ajaiblah jalan-Mu, bimbing kami di setiap waktu. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan.
kami bersyukur padamu. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami punya hati bijaksana, beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulia nama-Mu Tuhan, sebab besar setiamu Tuhan. Agunglah karya-Mu, Yesus, Yesus, kami bersyukur padamu. Kami bersyukur padamu Yesus, kami bersyukur padamu. Sungguh kami bersyukur hanya padamu Yesus, kami bersyukur padamu. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu, sebab Engkau Tuhan yang selalu menyertai kami. Kami rindu Tuhan Yesus untuk kami boleh terus tinggal di dalam firman-Mu, untuk mengerti segala kehendak-Mu, dan ajar kami untuk kami boleh menjadi bijaksana sama seperti yang Engkau inginkan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang akan tanamkan dalam hati kami, dan biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, bukan hanya sebagai pendengar saja. Berkati Pak Ishak yang sudah memberitakan firman ini, Tuhan juga yang akan pakai lebih luar biasa lagi memberitakan Injil-Mu dimanapun beliau ditempatkan. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin, haleluya. Dan saat ini kita akan bersyukur kepada Tuhan untuk memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Dan mari kita landaskan persembahan kita dalam sebuah ayat Mazmur 107 ayat 21 sampai 22. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Mari kita mempersembahkan persembahan kita dengan sukacita. Kita memuji Tuhan bersama-sama. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan.
membawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa kami yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, untuk segala berkat-Mu dan segala perbuatan-Mu yang luar biasa bagi kami Tuhan. Dan saat ini kami mempersembahkan persembahan kami sebagai ucapan syukur kami kepadamu. Melalui persembahan syukur kami, persembahan mingguan kami, persembahan khusus kami, dan segala persembahan kami yang lain Tuhan yang akan memberkati. Kiranya Tuhan juga yang akan mengurapi untuk hamba-Mu yang mengelola persembahan ini dengan hikmat kebijaksanaan yang daripadamu Tuhan, mengelola keuangan ini dengan kehendak Tuhan. Kau juga terus tolong setiap kami Tuhan untuk boleh mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, dan kami serahkan ucapan syukur kami melalui persembahan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali, dan saat ini kita akan menyaksikan warta gereja sepanjang minggu ini. Ada kuasa dalam nama Yesus, kuasa yang membebaskan, kuasa yang menyelamatkan. Nama Yesus. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa kabar? Saya yakin dan percaya saudara hidup dalam anugerah dan kemurahan Tuhan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, di bulan Juli ini gereja kita mengambil tema tentang hati yang bijaksana. Mazmur pasal 90 ayat yang ke-12, firman Tuhan katakan bahwa ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Pemazmur mengatakan bahwa ajarlah kami Tuhan untuk kami menghitung hari-hari sedemikian supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Kalau kita melalui hari demi hari, kita dibutuhkan hati yang bijaksana. Hati yang bijaksana diperoleh dari firman Tuhan. Hati yang bijaksana beroleh dipimpin oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu saudara, di bulan Juli ini kita akan menggali firman Tuhan tentang bagaimana kita harus memiliki hati yang bijaksana untuk kita menghitung hari-hari sedemikian rupa. Karena hari-hari ini jahat. Kalau kita tidak hidup dalam perkenanan Tuhan, kalau kita tidak memiliki hati yang bijaksana, kita akan salah arah. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, saya mengundang saudara untuk hadir dalam setiap ibadah yang berlangsung di gereja kita. Pastikan saudara diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Engkau yang termulia di bumi di surga. Mari bersekutu bersama dan ibadah minggu setiap hari Minggu jam 9 pagi di tempat ini. Dan ibadah tengah minggu setiap hari Kamis jam 6 sore. Doa pagi dilaksanakan setiap hari Selasa sampai hari Sabtu jam 4:30 pagi. Dan doa intim pribadi mengawali ibadah minggu kita setiap hari Minggu jam 8:30 pagi. Kebaktian muda-mudi Crown setiap hari Sabtu jam 5:30 sore. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, shalom. Amin, shalom. Apa kabar? Sehat semua? Haleluya. Bapak Ibu tetap semangat. 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 Enggak ada suaranya. Semangat. Semangat. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya Bapak Ibu, saudara kita banyak yang tidak hadir. Mari kita doakan, mari kita kontak satu dengan yang lain supaya besok minggu bisa hadir bersama ya. Puji nama Tuhan. Pak ya tidak sehat? Puji nama Tuhan, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Saya undang saudara bangkit berdiri, mari kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini. Haleluya Yesus. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan
tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Amin. Daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Allah mengabulkan doaku, Dan Allah mengabulkan segala permohonanku, dan Allah mengabulkan segala permohonanku, dan Allah mengabulkan segala permohonan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk ibadah pada pagi hari ini. Kami tahu Engkau berhadirat di tempat ini. Engkau membebat hati kami yang terluka, memulihkan kami, menyembuhkan kami, dan kami hidup dalam berkat-berkat Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak hadir pada pagi hari. Tuhan, kami tidak tahu apa yang sedang mereka kerjakan, tetapi biarlah penyertaan Tuhan. Engkau memberkati setiap langkah hidup mereka. Engkau juga ingatkan mereka untuk kembali bersama-sama kami beribadah di minggu-minggu yang akan datang. Terima kasih Bapa. Berkati Pendeta Ishak Sudarmaji yang sudah memberitakan firman Tuhan dengan urapan yang ilahi, berikan kesehatan, panjang umur, pelayanan yang Tuhan pakai menjadi berkat dimanapun beliau berada. Terima kasih Bapa. Kami juga bersyukur untuk Pak Yati sudah Tuhan pulihkan, sembuhkan karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari kita angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pulanglah membawa damai sejahtera itu dalam kehidupanmu. Diberkati keluargamu, diberkati hidup nikahmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati usahamu, diberkati sekolahmu, diberkati kuliahmu, diberkati masa depanmu. Karena masa depanmu indah bagi Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat kemurahan Tuhan melimpah pagi hari ini sampai dengan Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Terima berkat yang besar ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Segala puji, hormat, syukur